Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jami' arwahi abahi wa iwanihi ila anbiya wal mursalin ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila jami' arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada wassalihin aina makani masyarikil ardi ila magharibiha summa khususan ila ruhi sultan awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani summa khususan ila ruhi Syekhina Rubuki Hamid bin Allah bin Umar summa khususan ila ruhi Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul summa khususan ila ruhi Kiai Utsman bin Hamid Yazuli Abdul Qarib bin Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan summa khususan Asy'ari Tubaireng khususan ila jami' arwahi Muhsin al-Khasah atau ila sahabat dari sulihim wa fu'lihim wa masyaihim thumma Muhsin ila arwahi talamidhihim kullim ajma'in al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala man asyrafat asyraqat niku titik loro nggih. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Dari padha nggih. Man summa qala moko keri-keri dawuh sapa Syekh Athaillah As-Sakandari man utawi sapane wong iku asyraqat mencorong bersinar apa bidayatu kawitane man bi an ammaro tasda takmir ammar yu amiru takmiron. Takmir itu semua bi an ammaro kawan yento makmurno. Takmir itu orang yang makmurkan. Takmir masjid. Oh sedoyo orang yang ikut memakmurkan masjid, jamaahnya, anggotanya, pengurusnya itu semuanya takmir. Takmir bukan pengurus. Nah, baru disebut pengurus takmir. Jadi orang tertentu dari ketakmiran itu. Ada ketua, bendahara. Tapi secara umum takmir itu seluruh orang yang memakmurkan masjid. Ini tidak terkait dengan masjid, tapi terkait dengan tasawuf. Barang siapa yang bersinar permulaannya bi an ammaro klawan yento makmurno sapa man auqatahu niku qaf ing piro-piro waktu nikman dimakmurkan bi anwa itaat kelawan piro-piro macam ketaatan. Seluruh waktunya dimakmurkan, diramaikan dengan bentuk macam-macam ketaatan. Make anwa piro-piro macam. Baik itu dengan bentuk ibadah mahdoh, ibadah murni, koyoto salat, selawat, atau yang tidak murni seperti sedekah, memberi makan orang, menolong orang. Mulai bangun sudah ada niatan ingin menyenangkan orang. Itu ketaatan. Ingin bersedekah, ingin mulang.
kelawan piro-piro macemi ketaatan wal auradi lan piro-piro wiritan. Apa itu selawat? Apa itu zikir la ilaha illallah? Apa itu Al-Qur'an? Wasabara lan netepi sapa eman ala dzalika ingatasi mengkuno anwa itaat wal aurat kulal musabarati kelawan sak temen-temene netepi asyraqat mongko mencorong bersinar mencorong apa nihayatu bungkasane man mencorongi bi ifadatil anwar kelawan diloberi diamberi piro-piro cahaya wal ma'arifi lan piro-piro kema'rifatan alaihi ngatasi man. Di barang siapa awal dia memulai ingin dekat kepada Allah, awal memulai ingin dekat kepada Allah, ingin cedek dengan Allah, itu sudah bersinar, awalnya sudah cemerlang, awalnya sudah terang benderang. Bagaimana mulai awal dia memulai sudah melaksanakan dengan banyak macam-macam ketaatan. Api wong wis ahli ibadah, ahli wirid, ahli nulung uang, dan itu istiqomah, tetap sabar, jak neka-neko. Kadang-kadang ingin dekat kepada Allah, kadang-kadang ngeboten, kadang-kadang maksiat, metu tablek. Kula pernah ngalami, kula sakit dengan alasan sakit boten jamaah. Wajib jamaah itu kan megah. Pompong duwe alasan boten jamaah, pompong loro. Tak ngimpi Yai Hamid rawuh teng kamar kula. Yai langsung dawuh ngeten, "Mah harus kisi ono dablek." Kaget kula. Mah harus kisi ono dablek. Padahal terus kula bener krana loro. Loro. Kan alasannya kuat. Padahal aslinya pancene wekdal jamaah niku. Pompong wonten alasan sing kuat, enak dak jamaah. Ternyata kesirep ciilingaken dohor niku kali ya. Mah harus ono dablek. Estu kaget kula. Niku kawitane. Jadi segala macam kebagusan. Lek wis kawitane saya temenan akan bersinar pada puncaknya. Mungkin akan berakhir dengan cahaya Allah kemakrifatan bagi orang itu. Tambah kampile lek pun kawitane niku api terus tambah api. Tambah lama tambah bagus, tambah lama tambah bagus, tambah bagus sampai puncaknya hatinya penuh dengan cahaya Allah. Banyak ndelok po. Lek pencite api, aduh api pencite. Ditelok api-api kabeh. Tambah suwe tambah api. Wa itu tok pole nggih insyaallah pokok dijogo temenan iki blongsong lan sak piturute akan bersinar mangga itu dengan warna yang sangat menyenangkan. Durung dipangan lebih seneng. Tapi lewis kawitan ini pun rusak. Rusaknya peloroi alamat wis. Nggih. Di kabeh niku teko kawitane. Napa mawon? Panjenengan badhe ndamel musala itu oto hatine. Niati krana Allah. Dijogo temenan kemakmuran musalae. Ake-ake wong mau bisa gawe musala sementara niat awalnya sudah keliru. Gawe pondok pesantren, niat awalnya keliru. Boten saged. Jadi awal itu menentukan akhir. Panjenengan balapan ketika mengambil start awal keliru langkah, alamat pun boten
bakal menang. Jadi pertama, apapun aku kepingin nyedek nang Allah lewat mencukupi kebutuhan orang. Aku kasih buka toko. Ditoto sing nemen. Wong cendak adu-adu, wong cendak repot. Lan hasilnya tak gawe ibadah nang Gusti Allah. Api. Tapi mulai dari berangkatnya mangkel aku cak. Mari tak saingi bi aku. Tak saingi mangkel aku. Gawe toko tak bakal sukses. Buatan sukses temen. Kalau awal walaupun dengan harga murah. Dimurahno. Tak murahno dekku. Ngapik ngesore wong iku. Padahal wong sing ngriko pun menjual murah. Dengan untung sedikit si ono sing murahno maneng. Tak suwe niki. Kok ndak suwe niat awalnya wis ndapi. Kok ndak suwe karena tidak dapat untung oleh payai. Leren. Termasuk segala bentuk macam ibadah. Jadi kiai mulai awalnya karena Allah tidak ingin menyayangi yang lain. Betul-betul karena Allah. Jadi wong kiai ini koyok keramik. Kata Kiai Hamid Pesuruan. Jadi yo kiai iku koyok keramik. Keramik no awalnya pun api. Tambah suwe tambah mengkilat, tambah suwe tambah mengkilat. Bahkan akhirnya menjadi barang antik. Mahal. Nih. Ojo jadi kiai koyok kerupuk. Terus Kiai Hamid. Kiai Hamid ini kulek gak contoh api. Ojo jadi kiai koyok kerupuk. Kena angin ayem. Kena banyu ayem. Jadi mudah terpengaruh oleh keadaan. Ojo koyok kerupuk. Jadi yo koyok keramik. Keramik awalnya pun api, tambah suwe tambah api, tambah api, tambah api. Pada akhirnya nanti akan menjadi barang antik. Keramik situ iso payu 100 juta. Nah niku asyraqat nihai tambah bersinar. Tambah biifadatil anwar kelawan diloberi piro-piro cahaya wal ma'arifi lan piro-piro kemakrifatan alaihi ngatasiman. Wa zawali kaduratin nafsi lan ilangi piro-piro kotorane nafsu. Kotor nafsu sombong, pamer, ingin dilem wong, rumangsa apik dhewe, jenenge ujub, sum'ah, kepingin terkenal. Sum'ah kata-kata telinga, sami itu telinga, ingin didengar oleh orang di mana-mana. Itu namanya sum'ah. Kalau ujub membanggakan diri alias kacuan. Niku penyakit nafsu. Jengkel, tidak suka memaafkan kesalahan orang. Kena masalah didik digede-gede. Lek perlu masalah itu dianggap tidak ada. Ojo dadi koyok kerupuk ngono, dadi koyok keramik. Ilangi piro-piro kotorane nafsu alhailati kang ngaling-ngalingi, menghalang. Bainahu niku bainahu ing dalam antarane man wa baina maulahu boten bayinatun salah. Lan ing dalam antarane pangerane man. Akan dihilangkan kotoran nafsu yang menghalangi orang itu dengan Tuhannya. Ala wajihin ing atase coro atamma kang luwih sampurna. Dihilangkan oleh Allah kotoran-kotoran nafsu yang menghalangi dia dengan Tuhannya dengan cara yang lebih sempurna. Diparingi api. Kula jenengan boten saged ngapii awak. Allah yang menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita, Allah. Wa aksuhu lan utawi sakwali man asyraqat mi aksi kelawan sewali aksuhu. Dan sebaliknya akan terjadi sebaliknya. Kalau awalnya sudah suram, awalnya sudah remeng-remeng, boten bercahaya,
maka akan berakhir dengan kegagalan, dengan suram juga. Dinopo-nopo monggo. Tapi pasti ada ujiannya, pasti. Dalam kepingin nyedek nang Allah, wonten ujian. Lewat mendirikan mushola, lewat mendirikan pondok pesantren, mesti ada ujiannya. Ujian itu bukan berarti suram, tapi hatinya tetap niatnya karena Allah. Diilokno, kula wingi damel status dielem ora dielem, disanjung tidak penting. Yang penting amal kita tetap dipuji oleh Allah. Tidak penting. Memang kita beramal tidak ingin disanjung orang, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dicela orang. Yang penting dalam bahasa kula kereduh nang Gusti Allah, titik. Kereduh. Boten perlu banyak berpikir orang lain dalam ibadah, dalam ibadah. Paman moko utawi sapane wong iku kana ana sapa man. Ana iku qalilal ijtihad, setitik usahai. Setitik usahai, garis miring setitik patenge. Fi bidayati ilm kawitane eman. Lam yahsul mongko ora hasil. Lahu kedua iman apa israkun mencorong. Bersinar fi nihayati ilm pungkasane iman. Kalau orang awalnya sudah tidak semangat, tidak ada kesungguhan di dalam berusaha, maka pada akhirnya pun tidak akan berhasil. Boten hasil kawitanis males, belakangnya pun akan gagal. Tapi lek kawitane pun bersinar dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan, maka akan bersinar juga pada akhirnya. Awalnya bersinar dengan ketaatan, dengan bentuk-bentuk macam ibadah, dengan bentuk macam wirid. Kemudian pada akhirnya dia akan menjadi orang yang dipenuhi dengan sinar Allah dan kemakrifatan. Napa mawon? Pondok pesantren itu mencetak santri yang berilmu, ahli ibadah, dan berakhlakul karimah. Niku misi pondok. Punya ilmunya dilakukan menjadi ibadah yang disertai dengan akhlakul karimah. Mulai awal mendirikan pondok, wis dak ono langgare pondoke. Pondoke yo dak ono jamaah. Pondok inggih boten wonten ngajine, tidak ada wiritannya, ya akan berakhir tidak sukses. Niku nggih perlu dipahami. Niki luas maknanya, luas sekali. Entelok pondok-pondok sing cedhek nang Allah, ulamanya, kiainya, pondoknya Ki Hamid saya tahu, pondoknya Ki Johari Sawawi Kencong, pondoknya Ki As'ad Samsul Arifin situ pondok, pondoknya Ki Hashim Asy'ari itu Buireng, pondoknya Ki Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, penuh dengan wirid. Sampai-sampai pondok itu seolah-olah dak pati mentingno ilmu. Pondok Ki Hamid nih kan jam 8 istiwa masuk. Jam 12 WIB pulang. Suruh mana? Disuruh tidur. Setelah tidur, setengah 2 istiwa dibangunkan. Jam 2 istiwa, sholat jamaah zuhur. Setelah itu anak-anak zaman saya masak. Boten-boten pengajian. Kemudian asarnya jam 5 istiwa. Tengah 5 WIB. Tapi setelah sholat asar tidak turun. Sampai maghrib, sampai isya. Bahkan kalau Senin masih dilanjut dengan baca tiba asyraqal.
Suwe sampai hampir setengah 9 baru selesai. Yai mengistilahkan, aku gambai pondok sing dalane dalan pintas. Jalan pintas. Istilahnya kalau jalan itu potong kompas. Cepet dadi ulama terus yai piye. Dijak ngoten-ngoten, dijak ngamalaken ilmune, boten diwuruk tapi boten dijak ngamalaken. Nah, itu penting ngamal niku wau memakmurkan, awalnya pun dimakmurkan dengan termasuk di Lumajang yang masih baru, di Jember baru, yaitu pondoknya Gus Solah. Wiritan tok wake wiritan. Ya. Nah, itu penting. Maka di Al-Islah juga diajak bersama-sama seperti itu. Kalau ketika masih mondok, alumninya Kiai Hamid masih muda-muda, tidak ada yang jadi kiai. Sekarang setelah hol yang ke-41 kalinya, sudah banyak yang jadi kiai. Sampun mulai ketok kiai sepuh-sepuh. Penting kudu duwe wiritan. Harus punya kita umat Kanjeng Nabi supaya nantinya pada waktu kita sudah mendekat dipanggil oleh Allah, kita sudah menjadi keramik yang antik. Dan barang siapa sebaliknya akan terjadi sebaliknya. Awalnya pun boten pati temen mek dikai sampingan ibadah kepada Allah, maka akan terjadi sebaliknya juga, yaitu tidak cemerlang pada akhirnya. Orang yang sedikit usahanya, sedikit kesungguhannya, fi bidayatihi ing dalam kawitane eman, lam yahsul mongko ora hasil lahu keduiman, op isyrokun mencorong fi nihayatihi ing pungkasane man. Kalau awalnya sudah tidak sungguh-sungguh latung, maka pada akhirnya tidak akan menghasilkan keberhasilan yang cemerlang. Fi nihayatihi ing pungkasane man. Walau farodo, walau furido, furido bawah. Lan lamun diumpamakno. Andai kata umpamanya, furido ini bukan makna wajib. Apa annahu satuhu nikman iku futiha dibuka sopo alaih ngatasi man naibul fa'il mul jar majrur kana mongko ono sopo man iku ala wajihin ing ngatasi coro atau afa kang luwe apes min ghairi tenimbang liyane. Umpama berhasil dari awalnya boten pati temenan, tapi kok hasil futihah dibuka oleh Allah. Maka jika dia berhasil akan mendapatkan yang lebih lemah dari yang lain. Umpama nguwah woi boten api. Umpama nguwah woi boten api. Umpama hasilnya luwih lemah tenimbang wong liya. Karena awalnya pun boten sungguh. Jadi apapun diseriusi. Ini urusan makrifat, urusan dunia saja diseriusi. Mulang, serius. Arti serius itu bukan berarti marah-marah, tapi sungguh-sungguh. Sekolah, kudu sungguh-sungguh. Kuliah tidak sungguh-sungguh, sudah hatam-hatam. Ya. Tapi like sungguh-sungguh, ada orang kuliah 2 tahun, selesai ada. Saking cerdasnya. Temen. Wayah tamilu lan mimper apa annal makna satune artine man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Kula apal pun biyen niki. Kula sik biyen ngaji niki ikam datang Kiai Abdul Mukti desa kula Kiambak Tanjung Sari. Beliau punya sanad kepada Ki Maksum Pejarakan. Ki Maksum Pejarakan punya sanad kepada Ki Maksum Lasem. Ki Maksum Lasem kepada Ki Khalil sampai menduwur.
Aku leteng pesuruan ngaji niki dateng Ki Mas Hadi. Lan mimper opo anal makna satune maknane wau. Maknane man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatuhu. Mimper opo al maknane man utawi sapane wong. Mimper makna niki. Iku asyraqat mencorong sapa sapa apa bidayatu kawitane man. Man utai sapane wong iku asyraqat mencorong apa bidayatu kawitane man, mencorongi birruju'i kelawan balik ilallahi maring Allah taala wal iltijai lan tegesim balik ngono padha maknane karujuk. Ya malja wa manja, ya malja wahai zat ilja yang kembali mengungsi. Iltija ini ngungsi, kembali mencari selamat. Wal iltija ilan bali ilahi maring Allah asyraqat moko mencorong apa nihayatu bungkasane man bi husulil wasli kelawan hasil tutuk ilahi maring Allah. Atau man asyraqat bidayatuhu tadi dimaknai barang siapa awalnya telah bersinar dengan kembali kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah iltija, maka akan bersinar pada puncaknya nanti dengan keberhasilan sampai kepada Allah. Lek kawitane niku dibarengi kali Gusti Allah nang Allah. Mau bangun ya Allah, saya mau bangun ya Allah. Pak mushola, apa masjid, apa tuh pondok, saya bangun ya Allah. Karenamu ya Allah, bimbinglah aku ya Allah ke jalanmu ya Allah. Bimbinglah anak-anak yang ada di pondok ini ke jalanmu ya. Terus mengandalkan Allah, boten ngandalno awak. Niku pada puncak nanti akan menghasilkan cahaya-cahaya keberhasilan. Lah kadang-kadang kan boten tiang. Kadang-kadang tiang niku sakniki mengandalkan metode. Nggih. Mengandalkan metode. Metode niki cepat, memang cepat. Cepat. Setengah tahun sudah bisa baca kitab. Tentunya kitab yang dihafalkan dengan metode itu. Setengah tahun wis pinter maca Quran. Tapi boten iling Allah, selesai. Selesai pada itu juga. Tidak ada asar, tidak ada pengaruh untuk kehidupan berikutnya. Boten wonten. Kan kada sakniki cepet nggih. Cepet. Ulama biyen suwe. Alif fathah a, ba fathah ba, tak fathah ta, a ba ta suwe. Ngajine suwe. Tapi dadine wong apik-apik piye. Sakniki pinter. Ya, memang yang dituju dalam mencari ilmu itu bukan pinter, tapi intisab, yaitu bisa meletakkan diri pada tempatnya nanti. Saya harus bagaimana? Niku, tutup pinter, orang pinter akeh, nggih. Tapi tidak bisa meletakkan dirinya pada tempatnya. Apa namanya? Uduh dadine. Nanti kudu nggih. Lek di kasar kurang ajar. Karena tidak bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Duduk pelungguane dilunggui. Gampangnya koyo ngoten. Nggih. Gak iso ngempakno awak. Nggih. Jadi lek pun kawitane ini kembali teng Allah, kula kan nanti ngomong tentang dunia. Saya ulangi tentang dunia dulu. Barang siapa berusaha dengan baik, tetapi tidak mengandalkan usahanya, dia mengandalkan Allah, maka akan menjadi orang kaya di dunia. Takunu min awsa'in nasi mala, maka dia akan menjadi orang yang paling lapang harta benda. Jadi mulai awal kerjaan sing apik, tapi boten ngandelno pekerjaan, tapi ngandelno Allah. Sampai tidak berhenti-hentinya berdoa, tidak berhenti-hentinya mendekat kepada Allah.
maka akan menjadi orang kaya. Ini urusan dunia. Nek urusan niki, urusan dekat kepada Allah. Tapi semua ilmu harus dipakai. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia, ada ilmunya. Barang siapa ingin akhirat, ada ilmunya. Barang siapa menginginkan dunia akhirat, ada ilmunya. Kudu ono ilmu. Ditolong kali Allah. Tolong nguruk kita dalam bidang apapun, awali dengan rujuk atau kembali kepada Allah. Ojo rumongso hebat, pinter, metode, coro, guan kabeh di hadapan Allah. Bukan berarti kita tidak berbuat dengan cara yang baik, tapi bukan itu yang kita andalkan, tetapi kita mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sing diandelno. Ketika panjenengan mengandalkan Allah, di tengah jalan ada persoalan, ada soal, ada pertanyaan, ada peristiwa, sampean akan bisa diberi jawaban oleh Allah. Kalau awalnya sudah kembali kepada Allah. Fatakun ongko ono apa hadi iki iku ibaratan tembung susunan kata uhra kang liya. Tadi itu diibaratkan suatu kata atau pedoman yang lain. Yang tadi man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Ini man asyraqat bidayatu birruju' ilallah ta'ala wal iltijai ilaihi asyraqat nihayatu yusul wasli ilaihi. Nah, kata-kata ini merupakan pedoman yang lain yang mirip dengan yang pertama. Muwafiqatan kang nyocoki, sesuai, mirip. Lima nama maring maknane ibarat qablaha kang inglem sadurunge hadihi. Cocok bi ibarat sing mau. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Titik mawon, gampang apal. Niku dikait pedoman. Wis kawitane apik. Mulaine apik, niate apik. Betul-betul diusahakan dengan baik-baik, maka akan berakhir dengan baik, berakhir dengan kesuksesan. Ini benar-benar bisa dibuktikan. Mulai awal jangan ada pikiran ngapunten umpami gawe pondok, gawe madrasah, gawe opo. Jangan ada pikiran berapa untung nanti yang saya dapatkan. Dari sekian sampai sekian aku dapat berapa. Itu jangan sampai ada di hati. Semuanya dibuat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hartanya, bangunannya, muridnya, untuk dibuat mengabdikan diri kepada Allah. Jangan dibuat bangga-banggaan. Kulo iling, kulo baleni biyen nanti ngomong, kulo nikah, boten enggal nikah, mudun saking mobil. Ada teman saya, Haji Nasir, bilang kepada Yai, menika pondok Yai. Wis dunya iku. Dunya duka Yai, dunya. Gak oleh digawe bangga-banggaan. Padahal pondok waktu niku elek, pun boten kerumat 5 tahun. Dunya iku terus Yai. Kulo elek krungu, kulo krungu tepak kait mudun. Saking mobil, terus konco kula sanjang koyo ngoten. Dunya iku. Dadi boten untuk dibuat bangga-banggaan, tapi semua dibuat untuk mengabdi kepada Allah. Kepada Allah apapun. Ojo barang awak kula jenengan, diriku aku wakafkan kepada Allah. Diriku aku wakafkan kepada Allah. Diwakafkan Allah. Tidak ingin film disanjung
disanjung, tidak disanjung, dipuji, tidak dipuji, itu tidak penting. Yang penting kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita bersih, karena hati kita tidak ada sifat-sifat yang kotor yang dipersembahkan kepada Allah. Muwafiqatan kang nyocoki lima nama maring maknane ibarat atau pedoman qabla kang ilm sadurung hadi wama lan perkara kulna kang ngucapake sapa kita ing ma awalan ing dalem kawitan. Wama kula baleni wama lan utawi perkara utawi niki kulna kang ngucapake sapa kita ing ma awalan ilm kawitan iku aula luweh utama wadharu lan luwih pertelo. Tapi yang pertama itu yang lebih utama dan lebih jelas. Kata-kata man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Lebih bagus yang ini daripada man asyraqat bidayatuhu birruju'i ilallah wal iltija'u ilaihi asyraqat nihayatuhu biusul wasli ilaihi. Apian sing pertama. Padahal sing gawe nggih padha Kiai Athaillah As-Sakandari, beliau kiambak menilai apian sing arep iku mau. Lebih singkat nggih. Lebih singkat. Singkate man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Yen apa mawon pun nggih ditoto ati, kerja ditoto. Aku kati nyambut gawe, tak niati golek sangu gawe sangune ibadah kanggo keluarga dan anak putu ditoto. Ojo krana panas, ojo krana nyaingi tonggo, ojo krana panas-panasan. Begitu pula berjuang, ojo panas-panasan. Berjuang itu karena Allah. Ketika ada orang lain ikut berjuang, hati ditata. Alhamdulillah, aku ono sing barengi. Kok sampean berjuang, ada orang lain berjuang, panjang sakit hatinya, berarti bukan karena Allah, berarti dunia. Nggih. Sakit hatinya, merasa disaingi, lek perlu ada penolakan. Ojo, derajat itu tak akan pernah keliru. Lek sampean derajate masih ada orang lain melakukan yang sama, tapi punya derajat yang lebih tinggi, dia akan tetap tinggi, tidak akan terkurangi oleh orang lain. Sampean noko, laris, lek panjang rezeki lewat noko, kok ono tonggo noko, sampean ojo loro hati. Rezeki Allah tidak akan pernah keliru. Tidak akan pernah keliru. Lek rezeki ini kula jenengan tetap tutuk teng kula jenengan, masih sampean tilem digugahi. Paham ya? Kan kada orang itu ketika ada orang lain bersama jengkel. Pada hakikatnya bukan jengkel kepada orang itu, tapi jengkel kepada Allah. Hari Allah sampai bangkrut. Oh, hati ini sing pancet nang Allah. Ma utawi perkara ustudia kang dititipake apa ma biwai bisaro iri inglem samare piro-piro rahasia, sesuatu yang disembunyikan di dalam hati yang sangat rahasia. Ma uti perkara ustudi akang dititipake apa ma biwai bisaro iri ing dalam samare piro-piro rahasia. Maksud samare rahasia itu bagaimana? Ai fil qulubi tegese ing dalam piro-piro hati. Apa yang kamu sembunyikan di dalam hati, al-ghaibati kang samar. Ai ghairil musyahadati tegese ora bisa ditingali. Ora bisa disakseni. Bil afsari kelawan piro-piro moto. Perkara yang kamu sembunyikan di dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa yang disembunyikan minal ma'arifi sangking piro-piro kema'rifatan, kenal tentang Allah, wal anwari lan piro-piro cahaya al ilahiyati kang bangsa pangeran. Cahayanya Allah masuk dalam hati kita, tapi kita sembunyikan. Dhahara iku pertelo fi syahadati dzawahir
ing dalem persaksiane piro-piro anggauta dohir. Apa yang kamu sembunyikan cahaya Allah dalam hati kita akan nampak dohro di dalam pandangan dohir. Teng wajah nampak, di pipi nampak, di dada nampak, di badan kita nampak bahwa orang itu orang soleh. Toh masih disingit no. Maka ndak perlu panjangan ngireng-ngireng no batuk. Bukan itu. Bukan batuk ireng niku. Itu. Deloken di Al-Qur'an. Wal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum fi wujuhihim min asasimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nabi Muhammad keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad kasih sayang di antara sesama mereka. Podo Islami kasih sayang, rukun. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Didainya fi wujuh. Wujuh itu wajah ini. Ini wajah. Ada bekas sujud. Mereka salah memberi arti. Mereka yang kasih sayang itu nampak di wajahnya ada bekas sujud. Bekas sujud itu oleh orang-orang tertentu, terutama kaum Khawarij, kelompok anti pemerintah sekarang ada di Indonesia. Itu bukan wajahnya yang mencorong, tapi jidatnya yang hitam. Tidak podol wajah dengan jidat. Ya. Bahasa Arab jidat niku jabah. Jabah. Di Al-Quran bukan jabah, tapi wujuh. Wujuh itu wajah. Niki wajah, rai. Wajah itu rai. Jamaknya wajah, wujuh. Lek niki jabah, batuk. Quran tidak nerang batuk. Mereka salah tompo. Nampak bekas sujudnya di sini. Padahal Al-Quran tidak mengatakan batuk, tapi wajah di sini yang nampak. Apa yang nampak sama dengan daunnya si Athaillah ini. Akan nampak di dohirnya, di wajah, di anggota badan. Kesalehan orang itu. Bekas sujud, karena ahli sujud berarti ahli ibadah kepada Allah, maka nampak pengaruh sujud itu kepada anggota dohirnya. Tambah tawadu, tambah tawadu, tambah andap asor, tambah saakenan, tambah ikhlas. Niku asar. Asar itu bukan labet, tapi pengaruh. Akan nampak pengaruh sujudnya kepada anggota dohir. Perlu diingat, bahasa Arabnya simahum fi wujuhihim. Tanda mereka itu nampak di wajahnya min asaris sujud, dari bekas sujud. Wajah, semarang wajah nih. Niki wajah, rai. Masuk niki rai. Niki jadi batuk. Bahasa Arabnya jabah kalau di kamus. Lek wajah rai, lek jabah batuk. Tak pati ngerti bahasa Arab. Nggih, wari batuk ireng. Ya, ireng. Santri sing ndak pati paham, diireng-ireng lo pisan. Kalau hitam itu asli, tidak masalah. Tapi akan nampak pada seluruh badannya bekas atau pengaruh daripada tawaduk sujud itu. Kita sujud itu, mohon maaf, jangan digarap kali Gusti Allah, dijulek-julek no. Ojo sombong. Endas sing mesti di atas dijulek no. Bokong sing mesti di ngisor diangkat. Kau ndak punya apa-apa. Kamu orang lemah, kamu orang kecil kata Allah. Dijulek-julek no. Akhirnya dia tawaduk kepada siapapun. Jidatnya hitam tapi ngelek-ngelek no wong. Kan gak cocok. Nggih. Tawaduk ndak ono. Ndak ono tawaduk, ndak ono keikhlasan, ndak ono kasih sayangi.
orang dijelek-jelek. Saya tidak setuju kalau Pak Jokowi dielek-elek. No. Karena itu Bapak kita. Bapak kita yang tingkat satu rumah dijelek-jelek orang. Saya tidak ridho. Apalagi Bapak se-Indonesia. Tidak pantas dengan batuk hitam itu dia menjelek-jelekan bapak-bapaknya sendiri. Itu contoh wis. Asar pengaruh daripada sujud tawadhu itu tidak ada. Sombong yang ada. Niki pengapunten. Min asasimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sayyidina Umar orang kereng, orang tegas. Tapi begitu masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi orang yang sangat lemah lembut. Orang yang tawaduk, walaupun sikap tegasnya tetap ada, tapi jadi orang tawaduk. Sayyidina Umar. Pengaruh sujud. Ketika sujud yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci, Tuhanku yang maha luhur. Aku rendah ya Allah. Aku hina ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Itu terbawa sampai setelah sholat. Makanya sholat itu tidak dikatakan amalus sholah, tapi iqamah sholah. Iqamah, mendirikan. Artinya sholat itu punya pengaruh, diibarkan bendera itu ditegakkan, setelah selesai ditegakkan, tetap bendera itu berdiri. Tetap pengaruh sholat itu berdiri. Bukan ketika selesai sholat menjadi orang angkuh, orang sombong, dan lain sebagainya. Niku labete sujud. Fi wujuhihim. Diulangi, bukan fi jabhatihim. Jabhah itu batuk, panggil. Wajah itu rai niki. Teng wajah ketinggal tiang saya. Ndak beda-beda wong sugih, ndak sugih, wong cilik, wong gede, kabeh dihormat. Sehingga orang semua merasa dekat dengan kiai itu. Contohnya kepada Kiai Hamid. Cina, orang kafir, dulu awal pesarian Kiai Hamid wafat, banyak orang Cina. Hanya dilarang, karena tidak Islam. Kalau Islam tidak apa-apa. Dilarang. Orang perempuan banyak masuk. Hanya Kiai Nukman mimpi Kiai Hamid, kandhanono wong wedok ojo mlebu nang pesarian. Lek wong wedok-wedok kabeh mlebu, aku kati pindah nang Madinah. Terus Kiai Hamid dalam mimpi. Awal Kiai Hamid wafat. Mengapa sampai mereka-mereka ke sana? Karena cinta. Di wajah ada keteduhan. Orang melihat itu senang. Senang, tidak takut. Sejuk. Itu Kiai kita, Kiai Hamid. Ya. Contoh. Dahara iku pertelo opoma fi syahadatit tawahir ing dalam pandangan piro-piro tohir. Pandangan tohir. Ai fit tawahiri tegese ing piro-piro tohir asyahidati kang nyakseni ail hadirati tegese kang teko. Jadi kebagusan yang kita sembunyikan di dalam hati tetap akan nampak di dalam pandangan tohir. Masih boten nanti kenal. Panjenengan boten nate kenal dengan orang soleh bertemu di mana ketok lek wong niku soleh. Lebih-lebih panjenengan tepak haji kita Mekah kan sedunia ketok bener wong api wong dak. Hati niku hati orang yang baik dihilangkan suudzon waktu itu. Rumoso seneng kabeh wong api-api. Awak rumoso ino kalau nanti kejelek langsung kalau kepethuk wong ireng, wong negro. Bukan orang negro, orang India hitam. Orang India. Saya baca Quran, saya pegang Quran, saya keliru bacanya. Diingatkan. Kaget loh. Wong ireng ngeling. Saya tanya, antum hafal Quran kok Jawa ngoten? Iya. Masyaallah. Kalau merasa hina. Wong ireng hafal Quran. Terus saya lanjut tanya, punya anak berapa? 3. Yang 2 hafal Quran, yang 1 jadi dokter. Istri hafal Quran. Masya Allah.
isi wong cek tawaduke. Ini wong apik. Memancarkan sinar batinnya keluar sehingga apa yang disembunyikan di hatinya diperlihatkan oleh Allah keluar sehingga orang semuanya senang. Gus Dur ketika di Madinah diceritakan oleh Kiai Said Agil, ayo golek wong wali, katanya Gus Dur, golek wong wali. Melaku teng lebet Madinah. Memang Madinah itu masjidnya 36 hektar. Itu ombo. Wonten tiyang kata kitabe. Niki Gus, duduk. Terus melapa. Wonten tiyang khusyuk nih duduk. Ternyata uang nongkrong. Iki. Jalukno donga aku ya, kata Gus Dur. Jalukno donga kepada Ki Said. Gampangnya cerita, umpama memanggil Syekh, ini ketua NU, organisasi terbesar di Indonesia. Mohon didoakan. Berarti Gus Dur tawaduk bisa. Ditungakno. Setelah doa dia ngomel dengan bahasa Arab. Kok dijawakan, duwe dosa apa aku? Aku kok diketokno nang wong sing potongane koyok ngene. Rumoso duwe dosa polai waline diketokno nang wong sing koyok ngene teng Gus Dur. Duwe dosa apa aku? Padahal dia ini ku nyamar dengan pakaian yang ndak sak temene, cek ndak ketemu lek wali. Gus Dur semerap lek wali, mancar di luar. Duwe dosa apa aku? Aku kok diketokno nang wong sing wong koyok ngene. Dadi ndak enak ketemu wong niku ndak enak. Disingit-singit no, tapi pancet memancar keluar. Memancar. Wali niku memancar. Sing cerita Ki Said Agil. Dinampak di dalam pandangan dohir. Fama mongko utawi perkoro. Istauda'a kang nitipake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah Ta'ala apapun yang Allah titipkan fil qulubi ing dalam piro-piro hati. Ada sesuatu yang Allah titipkan dalam hati, yaitu cahaya kemakrifatan. Nurullah, cahayanya Allah dititipkan di dalam hati. Dititipkan di dalam hati. Wasara iri lan piro-piro rahasia minal ma'arifi sangking kemakrifatan. Minal ma'arifi sangking kemakrifatan. Sangking kemakrifatan. Wal anwari lan piro-piro cahaya. Lan piro-piro cahaya minal iku labudda ora kena ora iku labudda apa nih ya coba golan kata ini iku labudda ora kena ora apa ayyadhara yento pertelo apa asaruhu labete ma alal wajhi ing atase rai wajah wujuh wal jawarihi lan piro-piro anggauto awak. Jadi sesuatu yang Allah sembunyikan di dalam hati berupa rahasia-rahasia kemakrifatan, cahaya-cahaya Allah itu tidak boleh tidak pasti nampak bekasnya di wajah dan di anggota badan. Nampak, bekasnya itu akan nampak. Nampak nih. Itu yang disembunyikan Allah nampak di wajah dan nampak di anggota badan. Kiai Hamid kata Kiai Idris, apa itu lek nang Mekah? Apa dak gelem di tempat sing nyolok? Mesti apa iku menang di pojok-pojok. Iku dikerubung bi wong. Ternyata sing ngerubung duduk wong Indonesia, wong endi-endi sing ndak tahu kenal apa. Ndak tahu kenal apa, iku sing ngerubung apa. Mengapa mereka ngerubung?
nampak bekas cahaya itu di wajah dan di anggota badannya. Nampak. Anjing, tak perlu kita mengandalkan banner, brosur, dan lain sebagainya. Itu metode sekarang. Brosur, banner. Sebetulnya kalau mengkaji ini nampak di wajah kiai, di anggota badan kiai, bahkan menular kepada santri-santrinya. Ketika santri itu ada di luaran, di mana-mana, orang akan melihat. Oh, itu garga, santrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, itu santrinya Ki Khalil. Nampak ada di situ pondok, nampak ada di Pesuruan Kiai Amr Sepue, Kiai Hamid, Kiai Ahmad Kusyairi, nampak di Lasem, Kiai Maksum Lasem, nampak di Jombang, Kiai Hasyim Asy'ari, nampak pengaruh cahaya itu nampak pada wajah beliaunya, di anggota badan beliaunya, dan juga pada orang yang punya kaitan dengan beliaunya, di para santrinya. Dan ini yang sekarang orang-orang lupa, nih, lupa nang ini lupa. Wahadhihi utawi iki iku alamatun tondo yu'rafu kang diweruhi biha kelawan hadhi apa halul murid tingkai murid asaliki kang ngambah maring Allah. Ini adalah tanda, dengan tanda itu seorang murid akan diketahui, oh iki wong cedhak nang Allah, iki orang yang berjalan kepada Allah. Makanya di kitab lain diterangkan, bertemanlah kepada orang yang bila kamu lihat akan mengingatkan kamu kepada Allah. Bertemanlah dengan orang yang perilakunya membuat kamu semangat menuju Allah. Bertemanlah dengan orang yang ucapannya membimbing kamu kepada Allah. Dan ini zaman saat ini pun boten koyok biyen. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk bagian yang menghidup-hidupi hal-hal yang seperti ini. Allahumma amin. Tambah cedek, jane nurun teng anak putu. Anak putu, lek wong tuwane saleh, anak-anaknya dilindungi oleh Allah. Panjenengan tingali teng surat Kahfi. Wa wajada jidaran yuridu ayyang qabba fa'aqamah. Nabi Khidir bertemu dengan tembok mau rubuh, diluruskan oleh Nabi Khidir. Mengapa? Li'anna tahtahu kanzul lahuma, karena di bawahnya ada pendeman untuk dua anak yatim. Ulamaini fi yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Tembok niku ternyata milik anak dua yatim yang di bawahnya ada simpenan, yang mana orang tuanya anak yatim ini wa kana abuhuma sholihah, orang soleh. Tang tafsir niku diteliti. Ternyata orang tua yang soleh itu orang tua urutan kelima. Urutan kelima. Jadi boten wong tua langsung, tapi mbai malih sampai kelima. Mek krono wong tuwane wonten ingkang soleh, akhirnya simpenan dunianya pun dilindungi oleh Allah. Bahkan juga sampai ke akhiratnya. Niki untungnya. Bagaimana kalau bapak saya dulu tidak soleh? Dari kita menjadi orang soleh supaya anak-anak kita nanti dilindungi oleh Allah. Malah ketika anaknya itu nakal, orang tua yang meninggal itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau matikan anakku itu sebelum menjadi orang soleh. Akhirnya dadi wong apik malih. Ketika apik dibundut kali Gusti Allah. Niku untungnya dadi anake wong apik. Akan muncul pada saatnya salah satu di antara anak keturunannya yang akan menyenangkan orang tuanya. Jadi
pengaruh yang ada di dalam hati, kemakrifan cahaya-cahaya Allah akan nampak bekasnya ke wajah dan anggota badan. Li'anna dhahir karena satu ni dhahir, anggota badan yang dhahir niki iku mir'atul batin. Kaca cermine anggota batin. Niki kaca cermin nampak. Sampeyan ingin tahu diri sampean, lihat kaca cermin. Spion hati ini. Kalau mata hati ini, cermin ini sudah betul-betul bersih, walaupun di belakang sana kelihatan banyak ojo gawok le ono wong wali weruh sembarang. Hati ini bersih, sampun dari cermin. Kadang-kadang kita mencerminkan awak sendiri ke hati kita tidak bisa. Bisanya malah melihat orang. Orang yang bagus akan bersinar seperti cermin, nampak keluar. Leluar ini cerminnya. Kalau kini kita ingin tahu siapa orang itu, cukup kita lihat dohirnya. Bagaimana ucapannya, bagaimana tingkah lakunya. Kata Imam Ghazali, satu kata keluar dari mulutmu, aku tahu siapa kamu. Kata Imam Ghazali, satu kata keluar dari mulutmu, aku tahu siapa kamu. Kalau ngomong elek, oh berarti bajingan. Oh berarti iki pelacur. Kan kepanggih. Oh ngapik, satu kata keluar dari mulutmu, aku tahu siapa kamu. Akan menampak keluar kebiasaan bagus nih. Wong ikhlas ndak ikhlas kroso nggih. Kula panjenengan koncoan bi wong tuh wong tidak ikhlas. Kroso teng iki. Tapi wong ikhlas enak ngomong. Gak bosen. Ane. Fayastadillu mongko ngalap dalil, ngalap petunjuk. Sopo man wong arada kang ngarepake sapa man suhbatahu ing koncoan murid. Wal ijtima'a lan ing kumpul-kumpul bihi kelawan murid liyan tafi'a krana arep ngalap manfaat sapa man arada bihi kelawan murid. Jadi hanya orang yang ingin berteman bisa mengambil petunjuk. Oh ngapi ya. Aku pingin koncoan biku. Aku kepingin bareng iku. Aku cek iso ngapik manfaate. Lah niku. Muncul dhewe. Dadi boten saged apik niku digawe-gawe. Boten saged apik niku pura-pura. Boten saged krasa. Wong sing koncoan wau krasa. Lek pancen apik teko jerone, wong akan ingin mengambil manfaat. Hadirin rahimakumullah. Mungkin kang saged kula sampaikan, mungkin istiqomah nggih. Mungkin dipun bimbing kali Gusti Allah tambah sepuh, tambah celak datang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa asli dzata bainina wa tina sulas salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa abdanina wa auladina wa banatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirin li nikmatika musnin wa qabili hatim ba'alina warzuqna husnal khitam wa tula fi daris salam mal imani wal islam bi fadli dzal jalali wal ikram amitna ala din islam Allah firlana wa li walidaina wa li masyayikhina wa liman ahabbana fi wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallim warzuqna wa iyyahum kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi wa salamah bi rahmatir arhamar rahimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laga asrafna fatum alaina tauba tamsilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir ro'ati wa ufir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin asuba wal muslimina ajma amin rabbi ajma damanna la biktisabi minna fadala wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada qassi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq laqad tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.